Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah kompor oli bekas. Kenapa saya bilang mencoba? Karena memang saya belum pernah membuatnya. Semoga saja hasilnya bisa memuaskan. Oke, untuk bahan-bahannya kita menggunakan blower berukuran 2,5 in, lalu ada drum, lalu ada pipa besar ini sebagai tungku, nanti tebalnya sekitar 5 mm, ini tingginya sekitar 25 cm dan diameternya sekitar 15 cm. Ini tutupnya menggunakan plat setebal 5 mm, dan untuk pipa besarnya ukurannya 2 in, dan untuk yang ujungnya sekitar 1,5 in. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pembuatannya. Pertama kita buat tungkunya dulu. Kita buat lubang samping pada tungku ini untuk menyatukan pipa dari blowernya. Ini ukurannya sekitar 1,5 in. Kita lubangi dengan menggunakan gerinda seperti ini saja. Jaraknya 5 cm dari bawah. Nah, ini dia sudah berlubang. Oke, setelah itu kita mal pipa kecilnya ke lubang ini, kita tandai untuk pencoakannya, jadi nanti bisa rapat untuk pengelasannya. Cukup dikurangi sedikit saja seperti ini. Untuk besar pipa ini bebas ya, bisa menggunakan yang lebih kecil, yang penting ujungnya nanti disesuaikan dengan lubang blowernya. Setelah itu kita pasang tutupnya, las secara memutar sampai full semua tertutup dengan las. Kali ini kita menggunakan kawat las 2,6 mm dan ampere pengelasan 90 ampere. Oke, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu, dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan melihat-lihat dulu isi channel. Jika merasa cocok dengan konten-konten saya, silahkan klik tombol subscribe. Oke, untuk langkah selanjutnya kita membuat lubang untuk pipa oli. Emalkan di atasnya, lalu kita lubangi seperti ini. Besarnya pipa oli ini juga bebas, tidak harus besar seperti ini, lebih kecil juga tidak masalah. Setelah itu kita satukan pipa angin blower ke tungkunya. Oke, sudah menempel. Lalu kita membengkokkan pipa ini. Kita bengkokkan secara manual saja. Tandai pipa ini dengan 4 garis seperti ini, lalu gerinda tepat pada garisnya, tapi jangan sampai putus, sisakan sedikit saja pada bagian bawah. Jadi tujuannya ini untuk penekukan nanti. Jika penekukannya masih kurang, lebarkan lagi bekas gerinda tadi sampai tekukannya sesuai yang kita inginkan. Kali ini kita buat kemiringan sekitar 45 derajat saja, jadi sudah cukup mudah mengalirnya oli nanti. Nah, ini dia. Setelah itu
las lagi bagian yang kita gerinda tadi. Setelah semuanya dilas full, rapikan lagi dengan menggunakan gerinda bekas las-lasannya ini. Oke, sudah selesai. Nanti posisinya akan seperti ini. Di ujung pipa ini kita pasangi dengan menggunakan plat yang kita lubangi kecil-kecil. Tujuannya agar olinya mudah mengabut nanti saat disembur oleh angin blower. Nah, seperti ini, diberi lubang-lubang kecil, lalu laskan pada ujung pipa olinya. Nah, setelah itu kita tempelkan ke pipa dari blower. Jadi cara kerjanya nanti oli mengalir dari atas lalu didorong oleh angin blower ke arah tungku. Karena dorongan angin dari blower tadi, oli akan agak mengabut, jadi lebih mudah terbakar pada tungku yang sudah panas. Secara garis besar seperti itulah cara kerja kompor oli bekas. Oke, lanjut ke prosesnya. Kita buat penampungan olinya dulu. Kita buat dengan menggunakan drum plastik seperti ini. Lalu kita berikan keran pada bagian bawahnya. Kita gunakan keran yang murbaut seperti ini ya. Nah, ini dia sudah jadi. Langkah selanjutnya kita buat dudukan jerigen tadi atau dudukan tampungan oli. Kita buatkan dengan menggunakan besi beton 10. Kita bentuk sederhana saja, mirip kursi bentuknya. Oke, sudah jadi. Kita masuk ke tahap percobaan yang pertama. Untuk desain awal kita gunakan desain yang seperti ini bentuknya. Jadi antara trigen ke pipa oli kita sambungkan dengan menggunakan selang biru ini. Untuk penyalaan awal kita gunakan campuran oli dan bensin 1:1. Masukkan kertas atau serbuk kayu dan sebagainya ke dalam tungku, lalu masukkan campuran oli bensin tadi, lalu bakar untuk memanaskan tungku. Selang beberapa menit baru kita hidupkan blowernya, lalu diikuti buka keran oli sedikit. Dan ternyata desain awal yang kita buat ini gagal. Jadi apinya hanya sebentar saja lalu mati jika oli dan blower dihidupkan. Nah, seperti ini. Setelah kita coba berkali-kali pun tetap sama kendalanya. Jadi hanya hidup beberapa menit saja lalu mati. Jadi si api tidak bisa bertahan lama karena belum berhasil membakar olinya. Untuk desain kedua kita hilangkan selang warna biru, lalu kita langsungkan saja antara keran ke pipa, jadi bisa melihat seberapa banyak oli yang keluar dari keran. Tapi tetap saja masih mati, cepat mati apinya. Nah, ini dia yang saya maksud. Walaupun tungku sudah kita panaskan lama, tetap saja tidak mau. Blower pun juga sudah kita renggangkan sedikit seperti ini. Dan ini dia untuk desain yang ketiga, dan desain ini yang saya rasa paling berhasil. Belajar dari pengalaman sebelumnya, api terlalu mudah keluar, maka dari itu kita buatkan corong bagian atas seperti ini. Jadi niatnya api
biar berputar dulu di tungku baru keluar. Dengan begitu masih ada cukup banyak api untuk pembakaran oli yang ada di dalamnya. Itu untuk perubahan yang pertama. Dan untuk perubahan yang kedua, pada tungku ini kita gunakan potongan-potongan kayu, jadi tidak menggunakan kertas atau serbuk yang lainnya. Kita gunakan beberapa potongan kayu untuk membantu tungku ini tetap panas dan apinya bisa tetap stabil. Untuk pemanasan tungku, blowernya kita sampingkan dulu seperti ini. Lalu setelah tungku panas, blower kita posisikan ke posisi tepat pada pipanya. Coba perhatikan di video, saya percepat saja. Nah, ini dia, cukup bagus apinya, menggolong di tengah dan juga tekanannya cukup besar. Ini tadi sudah saya coba sekitar setengah jam dan tidak mati. Saya rasa sudah cukup berhasil kompor ini. Tinggal kita belajar mengatur jumlah oli dan besar anginnya saja. Oke, seperti itulah tadi cara saya membuat kompor oli bekas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan koreksi di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.